Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afifah, Cudia Syafira, Aprilia Jahara, Mardia Cynthia Devi Gultom. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem pengawasan manajemen untuk perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pengawasan manajemen pada bank syariah. Pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan pengawasan. Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Dari definisi tersebut, ada kemungkinan timbul anggapan bahwa kegiatan pengawasan itu bersifat negatif dan merupakan penghambatan karena pengawasan dilihat sebagai kegiatan mencari dan memperbaiki penyimpangan yang sedang atau telah terjadi. Apa sih fungsi manajemen itu? Fungsinya yaitu perlu adanya fungsi manajemen pengawasan yang diarahkan untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang ditetapkan ataukah tidak. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasi perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, alamiah, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zalim, dan objek haram. Nah, dalam pengawasan memiliki langkah dan unsur pengawasan, yaitu 1. Penciptaan standar dan metode pengukuran kinerja. 2. Pengukuran kinerja yang senyatanya. 3. Perbandingan kinerja dengan standar, serta mentafsirkan penyimpangan-penyimpangan. Kelima, mengadakan tindakan korektif. Pada tujuan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia mencakup 4 aspek, yaitu forward to license, forward to regulate, forward to control, forward to impose sanction. Demikian, dalam perspektif ekonomi syariah, selain keempat aspek pengawasan Bank Indonesia tersebut, masih diperluas lagi dengan adanya elemen-elemen yang terdapat dalam perbankan syariah yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional, yakni posisi, kewenangan, tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, serta hubungannya dengan Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908, Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 1. Proses pengawasan. Yang bagian A, menentukan standar sebagai ukuran pengawasan dalam kegiatan pengawasan. Yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Bagian B, pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan operasional harus selalu diawasi dengan cermat. Untuk keperluan tersebut harus pula dibuat catatan record sebagai laporan perkembangan proses manajemen.
Bagian C, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar hasil yang diminta. Prestasi pekerjaan yang harus diberikan penilaian dengan memberi penafsiran apakah sesuai dengan standar, sejauh mana terdapat penyimpangan, dan apa saja faktor-faktor penyebabnya. Bagian D, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Tindakan koreksi, selain untuk mengetahui adanya kesalahan, juga menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, dan memberi cara bagaimana memperbaikinya agar kembali kepada standar dan rencana yang seharusnya. Bagian E, perbandingan hasil akhir output dengan memasukkan input yang digunakan setelah proses pelaksanaan selesai, segera diberikan pengukuran dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan sumber daya digunakan serta standar yang ditetapkan. 2. Sistem informasi manajemen. Laporan-laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu harus disusun dalam suatu format yang sistematis agar dapat dengan segera dan mudah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara tepat dan tepat. 3. Program audit internal audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan akuntan perusahaan atau pihak ketiga atas validitas catatan-catatan akunting atau manajemen yang dibuat perusahaan untuk menjamin keabsahan catatan-catatan tersebut.